sehingga Allah Subhanahu kita dijadikan hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan kita umatnya minal dhulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita minggu kemarin sampai masih tentang puasa-puasa sunnah daripada kitab Maqasidus Shaum lil Imam Al-Izz bin Abdissalam ila an qala as-sabi' fi shaumi yaumi Arafah. Sekarang bahasanya adalah tentang puasa hari Arafah atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Kalau kemarin kita bicara puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a. Puasa Asyura penghapus daripada dosa setahun sebelumnya. Sekarang Nabi mengatakan bahwasanya hari Arafah, saya berharap pada Allah agar puasa Arafah itu dapat menghapus dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga di tahun yang akan datang. 2 tahun. Penghapus dosa 2 tahun. Yang lalu 1 tahun dan yang akan datang juga 1 tahun. Kalau kita bertanya-tanya, kalau yang tahun lalu, iya mungkin dosanya kita udah kerjain. Nah kalau yang tahun depan berarti kita bebas melakukan dosa apa bagaimana nih? Dosanya udah diampunin setahun yang akan datang. Sedangkan kita belum sampai tahun depan, masih tahun ini. Masih berjalan. Artinya adalah penghapus daripada dosa yang akan datang. Allah beri taufik hidayah sehingga kita dijauhkan daripada dosa, dijauhkan daripada maksiat, dijauhkan daripada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau masih juga maksiat, berarti dia udah kebangetan bangor dah tuh. Kebangetan bangor, dan boleh jadi puasanya tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan Nabi. Mungkin ada tidak ikhlasnya, mungkin ada salah daripada rukun dan syaratnya, sehingga puasanya menjadi tidak sah dan tidak menghasilkan daripada taufik hidayah agar dia dijauhkan daripada dosa-dosa. Begitu. Jadi penghapusan dosa yang akan datang adalah dia itu dijauhkan daripada kemaksiatan. Sama seperti halnya puasa Ramadan, Qiyamul Lail, ada juga riwayat yang mengatakan penghapus daripada dosa yang akan datang. Maka itu adalah akan menjadi taufik hidayah, menjadi penjauh, pencegah daripada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa Arafah. Puasa Arafah nih sebisa mungkin kalau emang nggak ada uzur, maka kita jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kelewatan, karena ini puasa Arafah pahalanya luar biasa. Tapi puasa Arafah ini sunnah dilakukan dan dikerjakan bagi orang yang selain orang-orang yang beribadah dengan ibadah haji.
Kalau yang ibadah haji tidak dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah karena ibadah haji butuh tenaga. Ibadah haji lebih afdolnya dia tidak berpuasa agar lebih khusyuk dalam berdoa di Arafah. Ketika di Arafah biar lebih khusyuk agar tidak lemas karena dia berdoa lebih afdol daripada dia berpuasa. Doanya dia di Arafah lebih afdol dan bahkan tuh kalau doa di Arafah kalau sampai ada seseorang yang meragukan atau tidak meyakini dosanya diampuni, itu adalah termasuk daripada dosa besar. Merasa ragunya dia itu adalah dosa besar bagi dia karena ragu atau tidak yakin dosanya diampunkan. Karena orang-orang yang ada di Arafah itu pasti dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau di Arafah tuh banyak-banyak doa. Banyak doa, banyak minta munajat, banyak tadarru', minta ampunan, minta urusan akhirat atau bahkan urusan dunia juga begitu. Makanya itu dari saking kabulnya doa di hari Arafah, para ulama-ulama itu punya ide di hari Arafah di mana orang-orang berhaji dan ada sebagian yang tidak dapat haji. Nah, orang-orang yang tidak dapat haji mereka pengen juga ikut kebagian rahmat yang dituangkan di Arafah sehingga mereka melakukan ada istilahnya sa'atul Arafah. Saat detik-detik Arafah atau suasana yang dibuat seakan-akan berada di Arafah. Begitu, dia keluar di lapangan atau di kebun atau di gurun. Dia duduk di luar, dia berdoa, dia munajat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu seakan-akan berada di Arafah. Biar nggak mau ketinggalan kebagian anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari saking banyaknya anugerah Allah dituangkan di Arafah ketika orang-orang sedang ibadah haji. Begitu. Makanya ibadah haji ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, lelahnya luar biasa, biayanya luar biasa. Jangan dibatalin dengan perkataan kita yang remeh. Jangan dibatalkan pahala itu dengan ucapan-ucapan kita yang menimbulkan di dalam hati kita sifat ujub, sifat riya dan sebagainya. Kadang-kadang orang kalau udah ibadah haji merasa lebih mulia, lebih afdol daripada orang yang belum haji. Begitu. Malah kadang-kadang tuh orang yang udah haji merasa pantas dipanggil ustadz, dipanggil guru begitu. Kalau udah haji pantas nih dipanggil ustadz nih. Lah enak banget tinggal ibadah haji jadi ustadz. Tinggal ibadah haji berangkat modal cuma 30 juta itu pun bayarnya angsuran, nggak kontan. Terus pulang-pulang jadi ustadz. Nah gampang banget mau jadi ustadz. Begitu. Bukan masalah ustadz gampang atau enggak gampangnya. Akhirnya kalau dia merasa dirinya ustadz, terus orang-orang panggil ustadz, tadinya bercanda doang. Ustadz nih, kawan-kawan. Akhirnya jadi keterusan, yang enggak kenal jadi beranggapan dia benar-benar ustadz. Sehingga
nanti dikhawatirkan terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi cerita panjang. Innal ilma innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minan nas walakin yakbitu ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi sekaligus tiba-tiba hilang ilmu. Enggak begitu. Tapi apa? Allah cabut satu-satu ulamanya. Orang alimnya satu-satu. Ini ulama yang mengamalkan ilmu jarang. Terlebih lagi Allah di akhir zaman memilih orang-orang yang alim, yang punya ilmu, mengamalkan dengan ilmunya, dicabutin atu-atu. Sehingga kalau udah tidak tersisa orang-orang yang alim benar-benar mengamalkan ilmunya, ittakhadun nas ru'asa'an juhala. Mereka orang-orang akhirnya menganggap orang yang bodoh adalah pimpinan mereka. Orang yang bodoh menjadi panutan mereka. Orang yang nggak punya ilmu menjadi kiainya mereka. Sehingga fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga karena dia nggak punya ilmu tapi udah dihormatin, udah jadi kiai, udah jadi ustadz, udah jadi muallim. Kalau nggak jawab pertanyaan malu dong, kan saya nih dianggapnya kiai, dianggapnya berilmu. Akhirnya fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia memberikan fatwa, menjawab pertanyaan dengan tanpa ilmu, akhirnya dianya sesat, orang-orang yang nanya juga sesat. Kan begitu. Makanya jangan gampang banget dikit-dikit pakai peci putih dikit, rajin dikit ke musola dipanggil ustadz, dipanggil ustadzah. Enak banget jadi ustadzah. Bentaran banget nih, kesian yang belajarnya lama-lama ini. Yang mondoknya 17 tahun, yang mondoknya 18 tahun, 20 tahun. Begitu. Ya, ini modal cuman pergi haji mau dipanggil ustadz. Begitu, cuman bisa doa tahlil mau dipanggil ustadz, kan begitu. Jadi jangan, makanya kita hitung-hitung terobong nih ustadz ada 165 ustadz dan ustadzah. Itu belum termasuk ustadzah Khadijah, belum termasuk tuh. Ini udah 165 nih ustadzah di kampung udah banyak banget. Makanya susah cari murid. Emang ustadz semuanya, gimana mau cari murid? Emang ustadz semuanya nggak ada muridnya. Begitu. Jadi jangan gampang-gampang tuh ada, kita punya guru tuh ada Ustadz Qaimuddin, ada bukunya tanya jawab. Bagaimana Ustadz seseorang yang gampang memanggil orang lain tuh dengan panggilan Ustadz atau Ustadzah. Nah, panggilan Ustadzah ini ternyata di situ disebutkan nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan panggil ustadzah, panggil kiai atau panggil muallim. Begitu. Sebab muallim ini panggilan nama besar zaman dulu, mungkin tahun 80-an ya. Orang-orang yang dipanggil muallim orang-orang besar, Kiai Syafi'i Hazami, Kiai Abdullah Syafi'i, itu muallim. Ini muallim bukan bercandaan, bukan panggilan remeh temeh, tapi ini panggilan buat orang yang ilmunya sudah luar biasa, muallim. Apalagi di daerah-daerah tertentu mereka menganggap muallim ini udah magamnya luar biasa. Panggilan muallim, panggilan ustaz, begitu. Jadi panggil kiai. Kita kalau di Jawa Timur itu panggilan kiai kalau dia udah punya pesantren besar baru dipanggil kiai. Begitu. Lagi malu. Itu dia meskipun sealim apapun malu mau dipanggil kiai, malu. Kalau nggak punya pesantren yang besar, pesantren kecil-kecil begitu, malu mau dipanggil kiai. Kita bangga banget. Guru, panggilnya guru. Sama kayak di Banjarmasin juga begitu, guru Zaini, guru guru Arsyad di Banjar tuh. Jadi panggilan-panggilan yang semacam itu
jangan kita gampang untuk meletakkan panggilan-panggilan semacam itu. Begitu. Ini salah juga orang-orang yang enteng banget. Pertamanya dimulai bercanda. Ustaz, mana Ustaz? Baru pulang haji nih. Maksudnya bercanda biar dikasih oleh-oleh. Akhirnya keterusan. Nah orang yang nggak kenal beranggapan dia Ustaz, udah terus dihormatin. Kalau dihormatin doang nggak masalah, nggak ada urusan, nggak apa-apa. Orang mau menghormatin orang lain bagus, cakep. Yang jadi masalah nanti dia akhirnya beranggapan itu Ustaz, terus dia bertanya sesuatu dan dia yakinin jawabannya itu. Padahal jawabannya bukan didasari akan dasar ilmu, didasari cuman akal-akalan atau cuman kemauannya dia. Itu tahu nggak, orang yang alim, yang ilmunya benar-benar ada nih, yang benar-benar punya ilmu, itu kalau dia menjawab satu ilmu yang dibarengi dengan hawa nafsunya, maka akan rusak semuanya keilmuannya. Itu ulama katakan lautan ilmu, kalau ada ketetesan yang namanya hawa nafsu, maka itu lautan ilmu akan terkontaminasi, rusak semuanya. Begitu. Istilahnya lautan, ada air selaut bersih nggak asin. Terus ketetesan hawa nafsu, itu air laut semuanya rusak. Ini yang benar-benar punya ilmu. Yang benar-benar punya ilmu, apalagi yang nggak punya ilmu. Begitu. Apa namanya? Ditanya, udah sesuai enak waduknya aja. Yang penting menguntungkan dia, yang penting menguntungkan kelompoknya dia, dijawab boleh, dijawab nggak apa-apa. Kalau nggak nguntungin, dianggapnya nggak boleh, dianggapnya haram segala macam. Akhirnya halal haram muter-muter, jadi bingung semuanya. Jadi bingung, kata si ini haram, kata si ini haram, gitu. Akhirnya makanya tuh kita apa namanya, jangan terlalu mudah untuk ngecap seseorang menjadi ustadz, menjadi kiai. Begitu, jangan terlalu mudah. Apalagi kepedean kita ini dipanggil ustadz, panggil kiai, kepedean, iya aja lagi. Begitu. Apa namanya, kok kita manggil orang ustadz, ustazah, jangan gampang aja, itu jangan digampangin. Apalagi kitanya yang kepedean, kan begitu. Kadang-kadang bukan bercanda, bukan. Kadang-kadang di dalam satu acara, karena nggak enak bagaimana cara menghormatin, manggil namanya gimana, begitu, sehingga siapa aja udah dipanggil Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Akhirnya Ustadz penceramahnya nggak tahu siapa orang-orang ini, kan begitu. Dipanggil Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Akhirnya dianggapnya itu aja Ustadz, mengakui bahwasanya ini adalah benar-benar Ustadz. Sehingga orang-orang menganggap, oh ini Ustadz beneran, Ustadz beneran. Begitu. Jadi apa namanya, ya cukup dengan Bapak Haji atau Bapak Fulan bin Fulan. Jangan kita merasa, kadang-kadang suka marah sih nggak dipanggil Ustadz gitu, dipanggil Bapak Fulan, Bapak Fulan. Kok gue nggak dipanggil Ustadz nih? Begitu. Jadi apa namanya, kasihan orang-orang yang nggak tahu, sehingga dia yakin, kemudian dia bertanya, nanti pertanyaannya asal-asalan, pertanyaannya ngaco, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang. Kan ini bahaya kalau menyesatkan orang. Kalau urusan dihormatin, nggak jadi masalah. Kita nggak permasalahkan dia dihormatin atau nggak dihormatin. Yang jadi masalah kalau dianya itu apa namanya, memberikan jawaban yang seenak waduknya aja. Begitu, seenak waduknya aja. Padahal ilmu itu adalah harus turun temurun dari guru ke guru. Namanya ilmu itu harus dari guru ke guru, bukan dari mulutnya sendiri aja, sesuai pikirannya aja, begitu. Jadi apa namanya, makanya sampai ada istilah Ustadz KW. Ada istilah Ustadz KW. Nah terus akhirnya karena ustadz-ustadz yang model begini, wibawa ustadz benerannya, wibawa ustadz yang alim, orang ulamanya, kiainya, jadi nggak ada wibawanya. Ustadz kiai jadi nggak ada wibawanya, jadi hilang wibawanya. Dianggapnya sama, begitu. Ini maaf, apa namanya, wibawanya jadi hilang.
Karena apa? Karena yang ustadz semua dianggap ustadz padahal dia nggak punya ilmu, atau punya ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya, sehingga nanti dia makannya berdiri, nanti dia makannya tangan kiri, nanti dia makan sambil jalan, nanti dia makannya sambil bicara, nanti dia ngomong keras, nanti dia ngakak-ngakak, nanti dia salaman sama perempuan, nanti dia boncengan sama perempuan. Namanya orang nggak punya ilmu, terus dipanggil ustadz. Begitu, sehingga nanti orang anggapan, Ustadz emang kenapa ya kalau makan berdiri, kan boleh, kan ini itu aja Ustadz nggak apa-apa. Begitu, ini masalah akhlak. Begitu, belum lagi nanti ini maaf masalah yang mana ya, namanya orang, mereka mungkin beranggapan Ustadz itu enak kalau Ustadz duduknya di depan, dapatnya bukan tentengan tapi rinjing tuh, dibuat bercandaan lagi kayak begitu. Akhirnya wibawa ustadznya hilang. Begitu, belum lagi kalau yang lebih frontal lagi, buka-bukaan bercanda masalah amplop segala macam. Akhirnya ustadznya udah kayak pegawai. Ustadz udah kayak pegawai, gue bisa bayar lu, gue bisa nyuruh lu ngomong ini aja ya. Jangan ngomong yang ini, ngomong yang ini aja, ngomong yang itu aja. Begitu. Nah ini ustadz, ini ulama, ini pewarisnya Rasulullah, penerusnya Nabi, bukan pegawai yang seenaknya mau kita bayar. Akhirnya orang-orang kaya ngerasa dia lebih mulia karena apa? Gue bisa undang ustadz mana aja, gue bisa bayar dia berapapun, dia bisa datang. Begitu. Nggak ada wibawanya akhirnya ustadz-ustadznya. Ulama-ulama nggak ada wibawanya, padahal mereka itu adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Yang namanya pewaris, yang namanya penerus, harus paling lebih mirip kepada Nabi Muhammad. Begitu, harus lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wibawa hilang. Itu yang jadi masalah juga, wibawa ulamanya hilang. Haibah. Jadi orang nggak ada takutnya lagi sama ustadz sama kiai. Begitu. Kalau zaman dulu mungkin orang takut, orang ngeri mau bikin dosa, kan ada kiai fulan, ada ustadz fulan, nggak berani lewat rumahnya, kalau lagi mabok nggak berani lewat. Begitu. Nah sekarang ustadznya diajak mabok, begitu, ustadznya diajak biasa aja, hasil nggak ada wibawanya. Begitu. Makanya kita ini jangan gampang untuk memanggil orang dengan panggilan yang mulia. Panggil Bapak Haji atau panggilan-panggilan mulia yang lainnya, tapi jangan panggil kiai dengan gampangnya, panggil ustadz dengan gampangnya, muallim dengan gampangnya. Begitu. Biar wibawa ustadz ulama-ulama kita nggak rendah. Ulama-ulama kita nggak rendah. Begitu. Kadang kasihan ulama-ulama kita, para habaib kita dianggapnya sama semua sama ustadz kampungan yang model begitu. Dianggapnya sama, gue bisa datangin dia, gue bisa bayar dia, sama. Ini ustadznya, ulamanya, habaibnya udah kayak pegawai akhirnya. Waliyatubillah sama na'udzubillah. Padahal kita dituntut untuk menghormati mereka, para habaib kita, para ulama-ulama kita itu, ulama yang benar-benar ulama, mereka kita harus menghormatin dia. Begitu. Bahkan kita memandang wajahnya mereka, para ulama-ulama ini adalah mendatangkan pahala. Begitu. Terus kita musafahah, kita salaman sama mereka, kita cium tangan sama mereka. Itu Nabi bilang, man safahal ulama, man safahal aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, faman jalasani fi dunya ajlastuhu yaumal qiyamah ma'i fil jannah, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang ketemu ame ulama, maka dia seakan-akan ketemu aku. Orang yang salaman sama ulama, seakan-akan dia adalah salaman denganku. Kumpul duduk sama ulama, maka dia seakan-akan kumpul denganku. Barang siapa yang kumpul denganku di dunia, nanti di akhirat kumpulnya sama aku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa kok sampai
disamakan ulama ini dengan Nabi Muhammad SAW, artinya memang perilaku, tingkah laku, fashion, semuanya gaya hidup ya gaya hidupnya Nabi Muhammad. Seharusnya ulama itu yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Ulama itu harus yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, begitu. Dan yang perlu digarisbawahi, ulama ini dakwah, ngajar atau ceramah sana sini itu bukan pekerjaan, bukan obyekan, tapi ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban, bukan bukan kerjaan. Kalau dianggap itu adalah kerjaan, maka yang namanya orang kerja harus ada gajinya. Kalau orang menganggap itu kerjaan, berharap ada gajinya, ada imbalannya. Padahal itu adalah kewajiban. Kalau udah kewajiban, kita masa habis sholat subuh berharap ada duitnya nih dikasih. Enggak. Karena emang itu kewajiban kita. Begitu. Ibadah haji, kita pulang haji biar ada yang gaji, ntar pulang haji ada yang ngasih duit nih. Enggak. Karena malah kita ngabisin duit di ibadah haji. Begitu. Karena emang itu kewajiban kita. Gitu. Jadi orang ngajar itu, orang ceramah atau dakwah itu adalah kewajiban. Kita dulu waktu masih di pesantren tuh ada tugas tugas KKN tapi setahun. Tugas KKN ini setahun nggak 3 bulan. Ngajar di pesantren. Kita ngajar di pesantren, itu pesantrennya siapin uang untuk bayar kita sebulan sekali. Udah ada disiapkan. Tapi dari pesantren kita melarang pesantren yang didatangi sama guru-guru tugas, maka nggak boleh kasih uang sama sekali. Nggak boleh kasih uang sama sekali untuk menggaji guru-guru tugasnya. Begitu, sehingga kita nggak terima gaji, nggak terima uang dari pesantren tersebut. Begitu. Ini melatih kita agar tidak mengharapkan sesuatu dari orang. Tidak mengharap sesuatu dari orang. Begitu. Nah kalau modelnya kayak begitu dianggap kerjaan, akhirnya nih ustadz ngarepin mudah-mudahan banyak yang mati nih, karena ntar habis ini tahlilan sono, tahlilan sini. Ntar undangan sono, undangan sini segala macam. Begitu, waliyatubillah, cuma na'udzubillah. Jadi kita nggak bisa salahin ustadz yang begitu, yang modelnya begitu, nggak bisa kita salahin juga. Salah orang-orangnya juga. Kenapa mulak-mulain manggil-manggil ustadz? Kenapa mulak-mulain manggil-manggil ustazah? Mulak-mulain manggil-manggil kiai, begitu. Jadi mudah-mudahan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita yang kita jadikan panutan, mereka adalah benar-benar pewarisnya Nabi Muhammad SAW dan benar-benar orang-orang yang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fa